Bu. Oke. Patofisiologi shock. Halo. Patofisiologi shock ya, ini yang menyebabkan kenapa bisa terjadi shock. Ini definisi pertama adalah shock itu sendiri apa? Shock itu kejadian di mana suplai aliran darah yang masuk ke organ atau ke jaringan itu tidak adekuat. Sehingga kalau aliran darahnya tidak adekuat, otomatis nutrisinya tidak terpenuhi. Dan hasil metabolisme di jaringan tersebut juga tidak dapat dikeluarkan. Ya, di mana terjadi apabila respon fisiologis tubuh untuk meningkatkan aliran darah atau perfusi organ itu tidak adekuat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dari jaringan. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu yang menghambat aliran darah, itu secara otomatis tubuh akan melakukan respon fisiologis. Nah, respon fisiologis ini kalau berkelanjutan terus, lama-lama tidak bisa memenuhi kebutuhan dari jaringan tersebut. Nah, kalau sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan, itu yang bisa menyebabkan terjadinya shock. Ya, jadi shock itu adalah keadaan yang disebabkan gangguan perfusi. Perfusi itu aliran darah yang menuju ke jaringan atau yang jaringan menuju ke aliran darah, pembuluh darah. Di mana gangguan perfusi ini akibat ketidakseimbangan antara volume darah dengan unsur yang terkandung di dalam vaskuler atau dalam pembuluh darah. Sedangkan shock itu sendiri bukan merupakan penyakitnya, itu merupakan sindrom. Jadi kumpulan dari gejala yang diakibatkan dari bermacam-macam penyakit atau gangguan metabolisme. Faktor penyebab ini ada dua. Yang pertama adalah faktor yang menyebabkan bertambahnya kapasitas ruang susunan vaskuler atau ruang dari pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya bisa misalnya melebar atau ya bertambah atau bisa juga mengecil. Jadi vasodilatasi atau vasokonstriksi. Ya, jadi pembuluh darahnya bisa konstriksi, mengecil, atau dilatasi, melebar. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan kekurangan volume darah. Susunan dari pembuluh darahnya mungkin tidak dilatasi, tetapi volume darahnya itu berkurang atau mengecil. Sedangkan shock sendiri dapat terjadi secara primer maupun sekunder. Ini sekarang masuk ke shock primer. Pada shock primer terjadi defisiensi sirkulasi, di mana ruang pembuluh darah itu membesar, ya, disebut vasodilatasi, yang asalnya bisa dari neurogen atau saraf. Ya, jadi pada shock primer ini terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang diakibatkan karena faktor neurogenik atau neurogen atau saraf ya. Sehingga kalau ruang pembuluh darahnya, ruang vaskuler ini membesar, mengakibatkan darah ini cepat masuk ke dalam kapiler dan alat atau organ, sehingga venous return atau darah yang kembali ke jantung itu berkurang. Ya, kalau istilahnya membesar, vasodilatasi, sehingga banyak darah yang masuk ke perifer atau ke jaringan, mengakibatkan venous return atau pengembalian darah ke jantung itu berkurang. Misalnya itu rasa nyeri yang hebat atau rasa takut yang amat sangat, itu shock primer. Jadi biasanya misalnya contoh yang ya rasa nyeri yang sangat amat sangat bisa mengakibatkan biasanya pingsan.
Ya, karena venous return, darah yang kembali ke jantung itu akan berkurang akibat dari vasodilatasi pembuluh darah yang diakibatkan karena neurogenik. Ini gejalanya, gejala shock pada umumnya sama ya, pucat, pingsan, lemah, denyut nadi kecil dan cepat, tekanan darahnya turun atau hipotensi. Sedangkan sekunder, shock sekunder terjadi karena gangguan keseimbangan cairan yang menyebabkan defisiensi sirkulasi perifer, kekurangan sirkulasi perifer, dan jumlah darah menurun. Bisa hemokonsentrasi dan fungsi ginjal yang terganggu. Ini biasanya lebih parah dibandingkan yang primer. Kalau primer tadi kan karena neurogenik ya, karena saraf aja. Kalau ini biasanya karena memang ada gangguan keseimbangan dari karena penyakit atau gangguan metabolik. Di mana sirkulasi yang berkurang ini biasanya tidak terjadi segera, tetapi biasanya setelah adanya gangguan, baru beberapa saat kemudian bisa terjadi shock sekunder. Sehingga disebut juga shock yang tertunda atau delayed shock. Karena tidak langsung, tidak cepat ya. Jadi biasanya kalau ada kerusakan, baru beberapa saat, baru lama-lama terjadi shock. Ini penyebabnya bisa karena trauma, terpakar, perdarahan, operasi, dehidrasi, insufiensi jantung atau gangguan pada jantung, perforasi organ dalam, perforasi itu kebocoran ya. Misalnya pada kebocoran pada saluran cerna atau kebocoran pada pembungkus organ dalam dan lain-lain. Ini biasanya setelah ada ini misalnya perdarahan, lama-lama bisa menyebabkan terjadinya shock sekunder. Gejalanya yang sama, bisa tapi tergantung dari penyebabnya juga. Jadi gejala shock itu sama, misalnya di sini ya, sama nadi cepat kecil, tekanan darah rendah. Kalau penyebabnya ini bisa terjadi oliguri, ini misalnya penyebabnya dari ginjal, bisa terjadi gejala oliguri. Kemudian mutah, ini akibat perdarahan, saluran cerna, bisa terjadi gejala seperti ini. Kalau kolaps vena biasanya karena volume dari darahnya berkurang, sehingga otomatis ada terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga venanya itu akan mengecil volumenya. Kejadian dari shock sendiri itu ada terbagi dari beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase awal. Fase awal di sini otomatis karena curah volume darahnya berkurang, ini otomatis maka jantung akan memelihara atau meningkatkan curah jantung. Jantung akan fisiologisnya ini ya, dari awal mesti otomatis jantung akan memelihara atau meningkatkan curah jantung. Jadi jantungnya bekerjanya akan lebih kuat. Di mana di sini akan keluar katekolamin. Sehingga akan meningkatkan heart rate. Heart rate itu detak jantung ya. Detak jantungnya dia akan otomatis akan lebih cepat. Kemudian meningkatkan kontraktilitas. Jadi kontraksi dari otot jantung juga akan lebih ditingkatkan lagi, lebih banyak. Kemudian juga akan berangsang dari saraf simpatis, sehingga otomatis akan meningkatkan tekanan dari arterial. Kemudian venokonstriksi atau vena konstriksi, di mana pembuluh darah vena dia akan mengecil, mengkonstriksi, sehingga meningkatkan preload. Preload itu jadi darah yang masuk ke jantung itu lebih besar, lebih banyak, karena tadi konstriksi dari vena. Sedangkan yang didorong keluar itu tekanan darah arteri itu juga ditingkatkan. Ini fisiologis dari jantung untuk memelihara curah jantung agar lebih banyak. Fase awal. Fase lanjut, mekanisme kompensasi dari jantung itu lama-lama kekal.
Jadi lama-lama karena tidak ada darah yang masuk, sehingga lama-lama otot jantung juga akan melemah, ya, sehingga curah jantungnya itu akan berkurang. Darah yang keluar dari jantung itu akan berkurang. Kemudian mikrosirkulasi atau kapiler yang ada di jaringan itu akan tersumbat. Nah, selanjut, karena tadi mikrosirkulasi itu tersumbat, karena tidak ada darah yang masuk ke interstisial atau jaringan perifer, itu lama-lama akan terjadi disfungsi seluler, di mana tingkat sel itu sudah tidak berfungsi karena tidak dapat nutrisi dari darah, di mana karena tidak dapat tidak dapat aliran darah, O2-nya tidak ada, sehingga kalau O2 tidak ada, berarti substrat energi dari sel tidak bisa dihasilkan karena tidak ada oksigen, sehingga tingkat sel itu mengadakan metabolisme anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, sehingga hasilnya adalah asidosis. Lama-lama gagal organ, sel-selnya pada mati, sehingga organnya tidak dapat berfungsi. Nah, akhirnya terjadi shock yang irreversible, yang tidak dapat kembali sembuh. Kalau selnya sudah mati, itu biasanya memang ya tidak bisa bisa dihidupkan lagi. Biasanya hanya dipertahankan adalah sel-sel yang masih hidup. Namanya irreversible, tidak bisa kembali. Saya masuk ke klasifikasi shock. Shock itu ada 4, kardiogenik, hipovolemik, septik, dan neurogenik. Ini kardiogenik, ini mekanisme utamanya kegagalan pompa miokard itu miokardium ya, otot jantung. Jadi otot jantungnya itu tidak berfungsi dikarenakan kerusakan intrinsik ataupun ekstrinsik. Jadi kerusakan dari otot jantung ini bisa karena memang otot jantungnya yang bermasalah atau karena pengaruh dari luar, misalnya obstruksi. Contoh infak, ruptur, aritmia, ini gangguan irama jantung. Karena jantung itu dipacu oleh listrik juga. Nah, kalau impuls listriknya itu terganggu, sehingga iramanya tidak bisa bekerja dengan normal. Kalau infak ini sumbatan, ya, miokard, kemudian ruptur ini karena juga trauma misalnya. Ini definisinya. Karena miokard atau otot jantung terganggu, sehingga curah jantung itu menurun. Sama seperti tadi ya. Dengan volume darah yang berada di dalam vaskuler itu cukup, tidak berkurang. Jadi volume darahnya cukup, tetapi jantungnya tidak bisa memompa dengan baik. Sehingga mengakibatkan darah tidak bisa masuk ke jaringan di perifer, sehingga menyebabkan hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen pada jaringan. Ini sudah, tadi shock itu sindroma. Ini petunjuk umumnya tidak terpenuhinya perfusi jaringan. Tidak ada darah dalam jaringan. Kalau shock kardiogenik, hipoksia jaringannya hipoksia akibat cardiac output itu berkurang. Jadi curah jantung itu berkurang. Cuman volume dari intravaskulernya normal. Jadi volume darahnya normal. Gejala dari hipoksia jaringan ini biasanya merupakan oligurie. Jadi kencingnya sedikit, sianosis, pucat, ekstremitas dingin, pingsan, hipotensi atau tekanan darah turun. Nah ini yang pertama tidak berfungsi adalah ventrikel kiri.
Ya, bisa kemampuan pompa ini bisa di ventrikel kiri ataupun ventrikel kanan ataupun dua-duanya. Jadi yang keluar dari jantung ya. Kalau ventrikel kiri otomatis dia akan mengirim jantung ke seluruh tubuh. Ya, ini bisa karena tadi iskemia atau jaringan dari otot jantungnya mati, nekrosis ini mati, iskemia itu kekurangan. Kalau ventrikel kanan biasanya disebabkan oleh infark. Otomatis kalau mekanisme kompensasi agar tekanan darahnya meningkat, ya agar ini bisa terpenuhi, ini akan mengaktifkan sistem saraf simpatis seperti tadi, sehingga terjadi vasokonstriksi, pembuluh darahnya dia akan mengecil, otomatis tekanan darahnya akan meningkat, dan nadi akan lebih cepat, disebut takikardi. Ini mekanisme kompensasi. Jadi otomatis kalau ini terganggu, pembuluh darahnya itu akan vasokonstriksi. Ini awal dari fisiologis dari jantung akan terjadi seperti ini. Tapi lama-lama nanti akan kompensasinya itu akan gagal. Ya, kalau gagal nanti terjadi nekrosis jaringan atau jaringannya mati dan organnya akan gagal. Gagal organ multiple, misalnya dari ginjalnya terganggu, kemudian paru-parunya terganggu, di ekstremitas terganggu, kemudian otaknya juga terganggu, itu gagal organ multiple. Ini tandanya sama, biar mirip ya. Ini biasanya kalau sudah ada gangguan di organ ginjal, ya urin kreatinin meningkat. Kalau gangguan di hepar, otomatis transaminase atau SGOT-SGPT meningkat. Laktat meningkat karena terjadi metabolisme anaerob. Terjadinya asidosis metabolik. Kalau sudah ada gangguan, karena ini penyebabnya adalah di jantung, otomatis cardiac marker meningkat. CK, CKMB, troponin itu akan meningkat semua. Oliguria, ini produksi urin berkurang, biasanya kurang dari 30, biasanya kurang dari 100 ini per harinya, kalau kerjanya kurang dari 30. Hipovolemik sekarang. Mekanisme utamanya adalah volume darah yang tidak adekuat. Jadi volume darahnya ini yang berkurang. Misalnya karena perdarahan sehingga darahnya berkurang, atau keadaan cairan seperti muntah, diare, luka bakar. Bisa kekurangan dari volume darah, bisa kekurangan dari plasma. Ya, kalau ini cairan, itu plasma. Itu disebut juga hipovolemik. Patofisiologi sama kalau dari shock itu kegagalan perfusi jaringan. Ini diakibatkan karena kehilangan volume cairan. Sehingga tidak mampu ditangani melalui mekanisme kompensasi tubuh. Otomatis nanti cardiac output-nya akan turun karena volume darah ataupun plasmanya menurun. Cardiac output menurun, tekanan darah menurun, sehingga resistensi vaskular sistemik akan meningkat, kemudian penurunan dari tekan vena sentral. Ini umum dibagi 3 stadium sama kompensasi. Yang pertama, kompensasinya otomatis akan merangsang saraf simpatis. Ya, di mana nanti akan meningkatkan cardiac output. Kemudian ini dari ginjal akan keluar hormon renin-angiotensin. Kemudian ini kompensasinya jadinya pertama adalah takikardi. Nadinya akan meningkat, gelisah, terus kalau tekanan darah masih bisa normal. Jadi belum hipo ya, masih normal. Kemudian dekompensasi atau yang kompensasinya terganggu atau gagal, disebut dekompensasi. Kompensasi yang gagal, lama-lama perfusi jaringan tidak dapat
memburuk, ya, jaringan tidak dapat O2-nya menurun. Metabolisme yang terjadi adalah anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Otomatis laktatnya akan meningkat sehingga terjadi asidosis. Ini lama-lama terjadi kerusakan sel. Kemudian terjadi ini gejalanya takikardi, hipotensi, asidosis, oliguri, kesadaran menurun. Ya, kemudian masuk ke stadium irreversible, di mana terjadinya gagal multiple organ atau MOF. Biasanya fase akhir dari shock yang tidak tertangani. Ini gejalanya nadinya lama-lama tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, tidak ada kencing, dan tandanya gagal organ multiple. Biasanya nanti akan jatuh ke kematian. Kemudian shock berikutnya adalah shock septik, disebut juga anafilaksis shock. Shock anafilaksis ya. Ini biasanya adanya vasodilatasi di perifer, vasodilasi di perifer, dan penimbunan darah. Jejas endotel disertai dengan DIC. DIC itu disseminated intravascular coagulation, di mana terjadi proses koagulasi di dalam vaskuler yang menyeluruh atau sistemik. Sepsis itu adalah kondisi di mana respon imun terjadi berlebihan, yang terjadi secara sistemik, baik dalam tingkat sel maupun jaringan, itu mengalami kerusakan dan kematian. Misalnya infeksi bakteri yang luas atau sistemik. Nah, kalau shock septik ini biasanya diakibatkan dari disfungsi endotel. Ya, disfungsi endotel yang diakibatkan dari inflamasi atau peradangan. Otomatis nanti akan di pembuluh darahnya akan vasodilatasi, melebar, kemudian adanya masuknya cairan dari pembuluh darah masuk ke jaringan di luar pembuluh darah. Ya, kalau pada ginjal nanti terjadi gagal ginjal akut. Pada hepar terjadi kolestasis, pembuangan sehingga bilirubinnya akan meningkat. Pada otak itu terjadi ensefalopati atau sel otak yang terganggu ya. Sama seperti shock, biasanya nanti akan terjadi metabolisme anaerob. Asam laktatnya meningkat. Metabolisme anaerob itu glikolisis. Glikolisis ini adalah metabolisme dari glikogen menjadi glukosa menjadi glikogen, glikolisis. Kalau gluconeogenesis meningkat, ini adalah proses pembentukan energi yang berasal dari di luar glukosa. Ya, misalnya dari fruktosa, laktosa, gluconeogenesis. Kemudian bisa juga terjadi hiperglikemia diakibatkan dari peningkatan resistensi insulin. Ini pada shock septik. Untuk patofisiologinya, karena manifestasi septik itu adalah interaksi antara kuman yang menyebabkan infeksius dan sistem imun dari tubuh kita. Terjadinya proses imunitas akibat dari masuknya kuman, termasuk shock ini nanti kalau sudah sepsisnya sudah meluas, biasanya terjadi shock septik. Respon imun terhadap patogen atau antigen, di mana setelah patogen atau kuman antigen ini masuk, ini akan mengaktifasi sel imun. Innate itu sel imun yang dasar, terdiri dari makrofag, monosit, neutrofil, dan NK, natural killer. Ini terjadi dengan banyaknya endotoksin dari bakteri. Jadi kalau bakterinya cukup banyak atau luas, ini bakterinya akan mengeluarkan toksin.
Dan toksin ini yang nanti akan masuk ke dalam sel tubuh. Sehingga nanti akan ada kematian dari sel tubuh ataupun dari bakteri itu sendiri, sehingga akan melepaskan sitokain. Untuk terjadi proinflamasi, sitokain ini akan mendorong terjadinya peradangan. Sehingga nanti akan mengaktifkan leukosit, komplement, tisu faktor, dan CRP atau C-reaktif protein atau reaktan fase akut. Kalau sudah terjadi tadi proses proinflamasi, inflamasi yang sistemik, ini akan terjadi gangguan fungsi dari hemostasis, ya, di mana akan terjadi aktivasi kaskade terkoagulasi dan inflamasi, menyebabkan terjadinya trombositnya rendah dan proses koagulasi pada yang menyeluruh, intravaskular yang menyeluruh di IC. Disseminated intravascular coagulation. Ya, fibrinosis juga terganggu. Ini nanti proses koagulasi ini panjang sekali ceritanya. Tapi yang utama adalah terjadinya trombositopeni dan DIC. Kemudian kalau sudah adanya gangguan pada hemostasis atau koagulasi, terjadinya gangguan fungsi sel, jaringan, dan organ. Ya, seperti tadi shock pada yang lainnya juga. Terjadi juga yang terakhir adalah gangguan atau kematian pada sel. Sama terjadi hipoperfusi sehingga oksigennya akan turun, menyebabkan kematian dari sel. Shock yang terakhir adalah neurogenik. Disebut juga shock vasogenik atau shock distributif. Kenapa distributif? Karena mekanismenya adalah vasodilatasi disertai penimbunan darah. Jadi pembuluh darahnya akan melebar, sehingga cairan akan masuk, akan keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan. Misalnya tadi yang shock karena nyeri yang hebat, atau bisa juga karena trauma di medula spinalis, atau karena proses anestesi. Atau fisiologinya shock neurogenik ini terjadi akibat hilangnya ini saraf otonom ya, kerusakan medula spinalis di atas torak 6, khususnya di jalur simpatis descending yang turun. Sehingga ini menyebabkan penurunan dari resistensi vaskular dan vasodilatasi vaskular. Resistensi vaskular itu sehingga endotelnya dia akan melebar. Jadi pertahanan dari vaskular itu akan kendor. Dan juga dia akan melebar, vasodilatasi. Ini umumnya terjadi karena cedera sistem saraf pusat. Shock neurogenik dibedakan dengan shock spinal. Walaupun kadang ada yang menganggap sama. Kalau pada shock spinal, ini gangguannya adalah di saraf sensoris, motoris, dan refleks. Kalau shock neurogenik, ini biasanya yang terganggu adalah yang saraf otonomnya. Bedanya itu ya. Kalau spinal itu yang terganggu fungsi sensoris, motoris, dan gerakan refleks. Sehingga kalau yang neurogenik ini adalah yang terganggu adalah saraf otonomnya. Sehingga terjadi perubahan hemodinamik dari vaskularnya. Ini tadi kerusakan medula spinalis bisa karena traumatik maupun non-traumatik. Kalau non-traumatik itu kelainan vaskular, ada tumor atau ada infeksi. Ya, neurogenik yang terganggu adalah saraf otonom, di mana dia nanti akan mengganggu dari jalur simpatis, saraf simpatis. Kalau saraf simpatis, ini makanya teraktivasi yang parasimpatis, menyebabkan vasodilatasi dari vaskuler, dan terjadi bradikardi. Bradikardi itu kerja jantung dia akan berkurang. Ini bisa juga terjadi karena kerusakan medula spinalis.
kerusakannya terutama di atas torak 6. Torak 6 itu berarti daerah dada ya, yang 6 ke atas. Komponen aliran darah, ini CO, udah. Ini jenis-jenisnya, tadi sudah. Hipovolemik, kardiogenik, vasogenik, distributif saja. Ini ringkasannya. Ini tandanya. Ansietas, cemas, penurunan kesadaran, hipotensi, oliguria. Ini hipovolemik. Capillary refill itu misalnya di ujung jari ditekan, kan harusnya kalau normal langsung merah. Ini nggak merah, tetap aja pucat. Capillary refill jelek. Vena leher itu kolaps, jadi vena di leher ditekan, ini ternyata tidak ada pengisian lagi. Ini contoh-contoh yang tadi udah. Ini untuk diagnostiknya. Ini pemeriksaan lab-nya yang punya kita. Ini dari hemoglobin, hematokrit, itu kalau ada perdarahan yang berat, itu akan otomatis anemia. Leukosit kalau tinggi berarti kemungkinan dari infeksi. Kalau normal berarti tidak ada infeksi. Elektrolit itu gangguan dari perfusi darah ke jaringan. Gula darah juga kalau ada gula darah yang tinggi, hiperglikemi. Kemudian AGD itu analisis gas darah, itu untuk melihat apakah sudah terjadi asidosis atau belum. Kalau sudah asidosis berarti metabolisme anaerob sudah terjadi. PT APTT ini untuk melihat koagulasi. Kalau sudah ada gangguan koagulasi berarti sudah terjadi DIC. Kemudian enzim kardiak itu kalau ada gangguan berarti kemungkinan shocknya karena kardiogenik. Kalau tidak ada berarti shock yang penyebab lain. Urinalisis kalau sudah terjadi oliguri itu berarti sudah terjadi gangguan shock. Tes kehamilan biasanya untuk melihat kalau hamil, biasanya karena neurogenik ya, karena mungkin kehamilan ektopik. Asam laktat yang meningkat berarti sudah terjadi metabolisme anaerob. Pemeriksaan khusus ini yang untuk menunjang tadi untuk mencari shocknya karena apa? Ya selesai. Sudah setengah 6 ya, Dek? Waktunya sudah habis ya? Bingung nggak, Dek? Lumayan, Bu. Lumayan bingung. Ya, karena ya yang penting itu sudah tahu shock itu seperti apa, kemudian jenisnya ada berapa. Namanya patofisiologi itu sebetulnya kalian belajar dulu fisiologisnya, tapi kan kalau belajar fisiologis juga lama sekali, karena kalau tentang sepsis aja, tentang infeksi sepsis aja udah harus mempelajari inflamasi, respon imun, kemudian kalau sudah di IC koagulasi, itu kan kalian belum dapat semua ya. Ini semester berapa? Semester 2, Bu. Semester 2, Bu. Semester 2 kan belum dapat imunologi, belum dapat. Koagulasi juga belum dapat. Ya sudah ini dulu di sebisa-bisanya dipahami. Ya, ada yang tanya kan? Kalau nggak ada, Ibu akhiri ya, udah azan maghrib. Sampai Ibu 2 kali pertemuan ya? Nanti urinalis. Untuk Iya, Bu, patofisiologi, ini untuk patofisiologi, Ibu dapat jatah 2 kali kan? Iya, Bu, 2 kali praktis.
Ya, jadi nanti shock sama patofisiologi hepar ya. Minggu depan nanti kita patofisiologi hepar. Ya, saya akhiri ya. Nggih, Bu. Nanti minta tolong absensinya ya, yang tidak hadir siapa, yang hadir siapa. Nggih, Bu. Dikirim aja lewat kita. Nggih, Bu. Ya. Ya, kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.